Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 9. Apakah tools atau apa saja tools atau alat lain yang kalian gunakan untuk mendukung kegiatan belajar kalian menggunakan Facebook? Contohnya seperti PDF kah, atau Jamboard kah, atau AI lainnya, atau ada alat-alat lainnya yang kalian gunakan untuk mendukung kegiatan belajar kalian menggunakan Facebook, khususnya grup Facebook. Baik, silakan Indra. Hmm, karena saya juga jarang menggunakan Facebook untuk uh, educational untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi mungkin tools yang paling sering saya gunakan adalah post. Jadi posting, upload gambar, upload video dan semacamnya. Mungkin itu tools yang paling sering saya gunakan. Eh, Kalau alat atau fitur yang di luar dari Facebook itu sendiri ada atau tidak? Kalau komen Ada atau posting itu kan pasti fitur dari Facebook. Nah, di luar dari Facebook itu apa aja yang biasanya? di luar platform Facebook. Bukan alat yang kemudian diupload di Facebook untuk membantu kegiatan belajar seperti itu. Oh, yang sudah diperkenalkan oleh teman-teman seperti AI begitu. Mm-mm. Mm-mm. Uh, ada seperti Mesmer kemarin ada dikenalkan oleh salah satu teman saya lupa siapa. Saya menggunakan Mesmer untuk praktis speaking saya. Bukan Mesmer, Memrise ya, thank you Nabil, Memrise untuk melatih speaking saya karena di website tersebut Anda bisa berinteraksi langsung secara verbal dengan AI gitu. Terima kasih. Selanjutnya, Ibadur Rahman. Oke, kalau saya ya untuk tools yang di luar fitur Facebook saya gunakan ya saya beberapa kali menggunakan ChatGPT buat menggenerate uh, caption yang ingin saya gunakan. Lalu juga terkadang saya menggunakan DeepL buat translator seperti ya sama untuk di caption juga dan di lain itu ya mungkin software software editing ya buat buat mengupload video ya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Yazid. Mungkin dalam hal pembelajaran bisa dikatakan ya mungkin tugas-tugas yang saya pernah mungkin upload atau posting dalam grup pembelajaran itu ada beberapa yang melibatkan tools bukan murni dari tools dari Facebook tapi lebih dari pihak ketiga ya yang bisa membantu saya gitu. Salah satunya cara saya memvisualisasikan mungkin pengalaman saya gitu melalui Artflow. Nah, itu juga dibantu dengan ChatGPT untuk membuat skripnya dari video tersebut. Yang kemudian pada akhirnya nanti akan saya share atau bagikan ke grup Facebook yang sebagai aktivitas atau tugas salah satu mata kuliah saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Nabil. Oke, untuk saya sendiri secara pribadi saya jarang menggunakan Facebook. Oleh karena itu saya tidak tahu tools-tools apa saja yang ada di dalam Facebook atau alat-alat apa saja yang ada di dalam Facebook. Jadi seperti yang Indra sebutkan bahwa saya hanya menggunakan fitur posting saja di dalam Facebook. Untuk fitur tambahan lain dari luar yang kemungkinan saya gunakan biasanya hanya DeepL untuk membuat caption yang seperti disebutkan oleh Abi. Itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Afila. Kalau saya lebih rata-rata lebih ke menggunakan tools eksternal daripada Facebooknya soalnya tidak terlalu digunakan juga karena fitur yang untuk saya gunakan di Facebook itu tidak bersangkutan dengan apa yang saya akan keluarkan. Jadi ya rata-rata kalau misalkan untuk buat eksternal ya biasanya menggunakan seperti kayak Quillbot untuk membantu merapikan teks tulisan saya. Itu saja. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut kalian
bergabung dalam satu Facebook group itu membuat kalian merasa bahwa mahasiswa atau student itu lebih aktif dibandingkan dosen yang mengampu mata kuliah tertentu yang menggunakan Facebook group tersebut. Oke, silakan Indra. Pendapat saya tidak, karena dari pengalaman saya, Facebook ini tidak digunakan sebagai forum diskusi. Jadi hampir mustahil untuk siswa atau mahasiswa untuk aktif di dalam grup Facebook tersebut. Dan saya juga lebih sering aktif di WhatsApp dibanding dengan Facebook seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, untuk keaktifan ya, kalau untuk keaktifan diskusi, menurut saya sama seperti Indra, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri di kelas yang saya jalani, eh, mahasiswa bahkan dosen juga kurang aktif di dalam grup Facebook, dalam kegiatan diskusi. Namun, kalau memang dibandingkan apple to apple, eh, mahasiswa jelas lebih aktif di grup karena memang memposting tugas-tugasnya, sedangkan dosen ya hampir tidak memposting apa-apa, hanya untuk memantau tugas yang telah diupload oleh para mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya Yazid. Mirip dengan pengalaman yang telah disampaikan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya juga sebagai di grup Facebook, mau itu ada diskusi maupun tidak, saya adalah pengguna yang pasif. Sehingga untuk terlibat aktif dalam diskusi tersebut tentu saja saya tidak pernah, atau mungkin jika ada sampai saat ini berdasarkan pengalaman saya itu hanya melibatkan murid atau mahasiswa atau siswi yang melakukan diskusi tersebut, tidak melibatkan mungkin instructor ataupun mungkin yang berperan sebagai educator dalam grup tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nabel. Oke, menurut saya sendiri, eh, apabila seorang siswa memasuki grup Facebook, grup belajar di Facebook, itu sangatlah tidak membuat mereka menjadi aktif karena hanya memasuki grup itu saja. Grup Facebook ini biasanya, apalagi grup Facebook ini ditunjukkan untuk tempat mengumpulkan tugas, bukan tempat berdiskusi. Mahasiswa biasanya sudah ada memiliki grup diskusinya sendiri masing-masing, ada baik di grup di kelas, grup WhatsApp-nya, dan semacamnya. Dan jarang sekali mereka menggunakan Facebook untuk berdiskusi. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Silakan Afila. Untuk di Facebook sendiri ya rata-rata seperti yang dijawab sama teman saya yang lain tadi, ya rata-rata muridnya malahan menjadi pasif daripada aktif karena dikarenakan juga untuk kebutuhan tugasnya juga untuk mengirim tugas saja bukan untuk berdiskusi. Jadi ya kalau untuk dosennya juga kurang aktif tapi ya sama aja mahasiswa juga tetap pasif. Oke, baik, terima kasih. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Kalau tadi kan pertanyaannya tentang keaktifan kita sebagai mahasiswa. Nah, di pertanyaan yang sekarang adalah dari segi interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, apakah kalian merasa menggunakan Facebook ini lebih interaktif atau lebih pasif dalam segi komunikasi dua arah seperti sedang mengumpulkan tugas dan memberi feedback seperti itu? Silakan dimulai dari Indra. Menurut saya, dengan menggunakan Facebook Group ini, lecturer menjadi lebih pasif dibandingkan aktif, karena dari pengalaman saya pribadi, feedback itu sangat jarang diberikan oleh lecturer di tugas-tugas kita. Dan jikapun ada feedback yang diberikan, itu hanya orang-orang yang terpilih saja. Dan saya juga lebih melihat ya lebih banyak feedback yang diberikan dalam pertemuan eye to eye atau offline class dibandingkan dengan Facebook group. Terima kasih. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, saya memiliki pengalaman yang sama ya. Jelas
interaksi yang ada di grup Facebook itu cenderung pasif karena ya memang grup Facebook yang selama ini saya gunakan di mata kuliah yang saya ampuh itu di mata kuliah yang saya ikuti di mata kuliah yang saya ikuti itu hanya sebagai media pengumpulan tugas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Yazid. Tentu dengan mempertimbangkan bahwa teman segrup saya ini adalah teman sekelas saya juga, tentu saja saya mempunyai pengalaman yang persis sama bahwa untuk feedback atau mungkin saran yang mungkin bisa diberikan dari yang berperan sebagai educator atau lecturer itu masih belum ada, tapi jarang terjadi. Uh, atau bahkan seperti yang kata teman saya Indra ini sudah sampaikan ya, bahwa hanya beberapa orang saja yang menerima feedback, atau bahkan bentuk feedback yang diberikan itu tidak terlalu, masih bersifat bukan saran tetapi lebih ke kritik. Jadi tergantung kepada kita lagi nih untuk mengidentifikasi kita salahnya di mana sih. Nah, begitu. Oke. Terima kasih. Silakan Nabil. Oke, untuk saya juga merasa bahwasannya dengan menggunakan Facebook ini, pembelajaran itu menjadi lebih pasif atau tidak interaktif, dikarenakan, bukan interaktif, salah. Menjadi lebih pasif, dikarenakan kami di Facebook hanya bertugas untuk mengumpulkan tugas saja, dan feedbacknya itu juga biasanya dilakukan setelah ke meeting selanjutnya, yaitu meeting di kampus itu sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Afila. Untuk saya juga merasa kalau menggunakan Facebook ini menjadi siswanya lebih pasif. Ya karena ya jelas hasilnya mengumpul tugas saja. Dan feedbacknya juga itu pun ya enggak terlalu sering-sering juga karena jarang-jarang. Itu pun kadang 1-2 orang aja. Jadi untuk yang lain tuh feedbacknya tuh tidak terasa. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kita sebagai pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing merasakan impact dari menggunakan Facebook dalam belajar? Silakan dari Indra. No, tidak. Saya tidak tidak merasakan impact dalam Facebook untuk belajar ya, karena saya menggunakan platform lain untuk educational purpose seperti YouTube, yang menurut saya lebih banyak konten-konten yang lebih bervariasi ya, dan juga lebih luas untuk educational. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, saya pribadi juga memiliki pendapat yang sama ya, karena saya menggunakan platform atau website untuk belajar di tempat yang lain ya, seperti ya bisa diambil contoh seperti Zenius, Ruang Guru, atau bahkan myskill.id. Karena untuk di Facebook ya jujur pengalaman saya pribadi jarang sekali menggunakan Facebook selain untuk media pengumpulan tugas. Oke, terima kasih. Selanjutnya Yazid. Menurut saya yakin, saya cukup yakin bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa Facebook ini bisa dapat digunakan sebagai media atau platform untuk belajar. Tetapi masih banyak alternatif yang lain yang dapat kita gunakan selain Facebook ini, walaupun memang dan memiliki fitur yang lebih baik lagi, sehingga saya lebih memilih alternatif lain yang terlebih lagi menyesuaikan bagaimana saya belajar, metode belajar apa sih yang cocok untuk saya. Yang sedangkan Facebook ya hanya berlaku di grup Facebook itu saja, itu hanya berpacu pada terbatas pada apa yang mungkin orang-orang lain bagikan, yang orang-orang bagian tersebut berasal dari platform lain yang bisa kita cari di luar sana yang dibagikan ke Facebook. Itu
saja. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Nabil. Oke, menurut saya secara pribadi saya tidak mendapatkan dampak dari Facebook ini terhadap pembelajaran bahasa asing. Eh, Facebook ini seperti yang saya telah ucapkan sebelumnya bertujuan untuk mengupload tugas saja. Setelah saya mengupload tugas, saya akan langsung keluar dari Facebook, memasuki sosial media lain, melakukan hal yang lain, membuka YouTube dan semacamnya. Dan untuk mempelajari hal-hal berbau bahasa asing, saya lebih memilih YouTube sebenarnya, karena YouTube ini banyak sekali eh, orang-orang yang berasal dari bahasa berbeda. Sedangkan Facebook adalah grup private, grup pribadi yang biasanya berisi hanya anak-anak unmul yang memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Afila. Menurut saya kalau misalkan untuk yang kita dapat untuk foreign language-nya kurang, bisa dikatakan kurang karena untuk di grup kita ini rata-rata untuk bahasa Inggrisnya sebatas ucapan Assalamualaikum ya, terus tuh baru kita dikasih pendadaran sedikit, baru dikasih video. Jadi ya untuk foreign language-nya tidak berkembang emang. Oke, baik. Terima kasih. Em, Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada skill bahasa Inggris yang meningkat melalui pembelajaran via Facebook Group ini? Dan jika ada, bisakah kalian sebutkan apa fitur dari Facebook yang sangat membantu Anda untuk mengembangkan skill tersebut? Silahkan Indra. Eh, tidak ada ya, karena tadi seperti yang sudah diulang-ulang juga, eh, platform Facebook ini digunakan untuk penguploadan tugas dan bukan untuk belajar. Setidaknya saya memperlakukan Facebook seperti itu secara pribadi. Jadi untuk peningkatan skill, menggunakan atau tidak menggunakan Facebook tidak ada perubahan, tidak ada perbedaannya untuk saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Ibu Abdul Rahman. Ya, untuk saya pribadi, saya sama pendapatnya karena Facebook hanya saya gunakan untuk sebagai media pengumpulan tugas. Cuman untuk ya saya login, mengupload file yang dibutuhkan, lalu saya kirim tugasnya dan saya langsung keluar aplikasinya. Mungkin kalau memang ingin disebut dengan peningkatan skill, mungkin dalam segi caption ya, itu bisa meningkatkan skill writing, namun sangat amat jarang karena lebih banyak kita direct langsung diupload ke Facebook, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Yazid. Terkhusus untuk Facebook ini, memang dari awal saya buat akun Facebook saya sebatas untuk kewajiban saya sebagai mahasiswa yang uh, hanya mengumpulkan tugas. Tetapi banyak sebenarnya skill yang memang bisa diambil dari situ, tetapi hanya sebatas seperti mungkin memiliki dampak dari aktiviti apa sih yang ditugaskan dari dosen saya ini untuk untuk mengasah skill saya. Tapi untuk terkhusus dari Facebook itu masih belum ada yang langsung skill yang saya bisa kembangkan. Terima kasih. Silakan selanjutnya Nabil. Oke, untuk masalah Facebook dapat meningkatkan performance saya atau ya meningkatkan performance saya dalam belajar, tentu saja jawabannya tidak. Dikarenakan nah seperti yang telah disebutkan nih, saya membuat Facebook atau menggunakan Facebook hanya untuk tuntutan dari dosen, tuntutan dari mata kuliah saya. Jadi mungkin walaupun ada, kadang saya menulis writing dalam captionnya, hanya saja caption ini tidak dapat meningkatkan kalian saya dalam berbahasa Inggris. Karena biasanya captionnya hanya berupa 2 atau 3 sentence saja. Kayak mungkin itu saja jawaban saya.
Terima kasih. Silakan Afila. Menurut saya kalau untuk menjaga performance skill lain tidak bermakna betul. Cuma kalau untuk writing ya untuk di grup kita caption bisa termasuk karena kan untuk menulis kan kita juga bisa berpikir untuk menulis bisa memaparkan materi yang akan disampaikan gitu. Kalian juga bisa kalau mau tidak harus sama semua. Jadi kan bisa menambahkan sebuah kata untuk meningkatkan skill writing kita. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan penutup, ini sudah pertanyaan terakhir setelah ini. Oke, jadi dari sekian banyak hal-hal yang kalian sebutkan tadi, pada intinya kalian tidak merasakan ada suatu impact baik dengan menggunakan Facebook dalam belajar. Nah, bisakah kalian menyebutkan kekurangan apa, limitasi apa, atau tantangan apa yang pada akhirnya membentuk pendapat kalian bahwa Facebook itu tidak berimpact yang cukup baik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Seperti itu. Oke, silakan yang pertama Indra. Oke, pertama-tama saya ingin mengemphasize ya. Saya tidak berpikir Facebook itu tidak efektif untuk belajar, tapi ada alternatif lain yang lebih baik begitu. Eh, dan mungkin salah satu challenge yang dimiliki Facebook sekarang ini adalah usernya. Untuk kami sebagai Gen Z, karena kami juga jarang mungkin bisa dibilang untuk mengakses Facebook ya. Jadi kami tidak bisa berinteraksi satu sama lain di platform tersebut. Tidak sesering kami sering berinteraksi di WhatsApp. Ah, maka dari itu saya bilang-bilang juga sebelumnya tidak efektif karena kurangnya interaksi tersebut. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibadur Rahman. Ya, kalau terkait dengan limitasi ya, Facebook sebenarnya tidak memiliki limitasi yang benar-benar signifikan untuk sebagai aplikasinya, sebagai software tersebut. Karena kalau dibandingkan dengan platform lain, Facebook itu memiliki form untuk upload yang lebih banyak dibandingkan Instagram dan lain-lain. Seperti kita bisa mengupload video, bisa mengupload foto, bisa mengupload file PDF, bahkan Word, bahkan audio. Namun seperti yang dibilang Indra tadi, usernya di kalangan kami mungkin sudah cukup jarang ditemukan, bahkan untuk di kelas kami, karena ya refleks saja. Kami sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa lebih sering menggunakan platform lain untuk dibuka sehari-hari, untuk entertainment sehari-hari dibandingkan membuka Facebook. Karena kami jarang menggunakan Facebook, otomatis banyak yang tidak menggunakan Facebook di kalangan kami, itu yang membuat interaksinya kurang. Jadi tidak ada dorongan khusus untuk membuka aplikasi Facebook tersebut yang membuat kami jarang menggunakan Facebook dan membuatnya tidak efektif. Sebagai aplikasi emang cukup bagus, namun mungkin build up community-nya sudah tidak seefektif dulu. Kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih Ibadur Rahman. Selanjutnya Yazid. Menurut saya seperti yang respon-respon saya sebelumnya ya, Facebook bukan berdasarkan pengalaman saya tidak memiliki mungkin fitur yang bermanfaat untuk pembelajaran, tapi itu hanya cara saya menggunakannya saja. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Facebook ini bisa nih dapat mendukung pembelajaran, tapi dari banyaknya variasi dari fitur-fitur tersebut yang mungkin menjadi bisa juga menjadi limitasi dari pengimplementasian Facebook sebagai media pembelajaran, karena mungkin ya masih dengan adanya fitur atau alternatif lain yang memang mengkhususkan tempat platform untuk belajar dibandingkan Facebook yang dimana esensinya adalah sebagai sosial media. Walaupun beberapa fitur dari Facebook ini dapat mendukung pembelajaran, sedangkan masih banyak platform alternatif yang dapat dikhususkan, bukan sosial media seperti Facebook, yang dikhususkan hanya untuk belajar. Jadi mungkin orang-orang lebih prefer, apalagi dengan perkembangan zaman yang mungkin
generasi yang ingin serba instan ini, beberapa orang hanya memiliki Gen Z ya, Gen Z. Jadi hanya ingin menggunakan satu aplikasi untuk satu tujuan. Ya, platform untuk belajar ya tentu saja untuk belajar, ya untuk bersosial media ya untuk bersosial media saja begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian selanjutnya Nabel. Oke, untuk diri saya sendiri, saya melihat Facebook ini bukanlah tidak efektif, hanya saja masih banyak platform lain yang jauh lebih bagus, atau bukan lebih bagus sebenarnya, lebih dipakai, lebih dikenal. Facebook ini menurut saya bagi kalangan saya sebagai sebuah lelucon atau meme. Dikarenakan orang-orang yang menggunakan Facebook itu dianggap tidak baik gitu, tidak dijelekkan orang-orangnya yang menggunakan Facebook. Serta untuk tambahannya, fitur tambahan dalam Facebook yang mungkin bisa membantu menjadi bahan tempat belajar adalah mungkin menyediakan kayak voice call gitu di dalamnya. Seperti ngomong bersama langsung dalam. Walaupun ada fitur tersebut, saya yakin tetap akan kalah dengan sosial media lain seperti WhatsApp atau Discord sendiri sudah ada. Ya, jadi itu menurut pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih sangat memberi pandangan baru ya. Kemudian silakan Atila. Ya, terus menurut saya jelas kalau apa ya mengikuti yang teman saya juga yang lain tuh untuk fitur Facebook ya Facebook kalau dari dulu emang sudah ya populer, sudah dikenal banyak orang. Fiturnya sudah stabil daripada dibandingkan yang lain-lain seperti kayak model ya chatting website apa gitu. Cuma ya jelas karena yang untuk sekarang ini yang dipakai banyak orang nih alternatifnya ya seperti kayak di WhatsApp atau yang kayak model mungkin ada misalnya juga lain kan karena ya waktu untuk membukanya tuh tidak lama istilahnya seperti gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi, tantangan atau challenge untuk menggunakan Facebook adalah usernya itu sendiri dan fitur-fiturnya yang kurang menarik istilahnya, yang fiturnya tuh sama aja dan monoton dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti demikian. Oke, cukup sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih untuk grup 1 atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.